warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 1. Saya Dina Uswatun, di samping saya Nur Fazrin, saya Fauzana. saya Nurul Aulia Putri, saya Herianti. Kami akan mempersembahkan video terkait khutbah. Halo guys. Halo. Kalian tahu nggak apa sih khutbah itu? Nggak tahu. Ayo kita simak sama-sama. Pengertian khutbah. Menurut bahasa, kata khutbah berasal dari bahasa Arab yaitu khutbah atau khutbah. Artinya berbicara, ceramah, nasihat atau berpidato. Sementara menurut istilah khutbah artinya berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar atau audiens untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat khutbah yang perlu dipenuhi sehingga khutbah menjadi sah dan dapat berjalan dengan baik. Syarat-syarat khutbah mencakup dua hal, yaitu syarat khatib dan syarat materi khutbah. Syarat khatib yang pertama, seorang laki-laki yang membalik, berakal dan sehat. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang rapi. Yang ketiga, melakukannya dengan berdiri. Yang keempat, suci dari hadis dan najis. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah apabila khutbah dilakukan dua kali. Yang keenam, mengetahui tentang syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketujuh, melakukannya rukun khutbah secara berurutan. Adapun syarat materi khutbah, yang pertama, materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, materi khutbah mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, materi khutbah sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jemaah. Yang kelima, materi khutbah tidak mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun sebab-sebab melakukan khutbah. Bagi umat Islam, khutbah dilakukan karena ada beberapa sebab. Di antara sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan rangkaian dari ibadah tertentu, seperti khutbah salat Jumat. Yang kedua, adanya fenomena alam tertentu, seperti terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang ketiga, perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu, seperti khutbah nikah. Adapun rukun khutbah, yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, pesan takwa. Yang keenam, membaca doa. ومن يطع الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. صدق Artinya, siapa yang menentang Rasulullah Nabi Muhammad setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ada
khutbah. Yang pertama, khutbah sholat Jumat. Khutbah yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, khutbah idai adalah khutbah yang dilakukan ketika 2 hari raya. Yang pertama, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun khutbah lainnya yaitu khutbah yang dilakukan setelah sholat istisqa, sholat gerhana, dan setelah akad nikah. Adapun hikmah dari berkhutbah, yang pertama dapat menyampaikan pesan atau ajaran kepada jamaah. Yang kedua, menjadi media dakwah Islam. Yang ketiga, menentukan absahan ibadah tertentu. Yang keempat, memperluas jaringan amar ma'ruf nahi munkar.